Sumpah uang ringgit sekarang mahal kali, kalian tahu. Setauku uang ringgit 3 ribuan kan. Sekarang uang ringgit 4 ribuan. Mahal kali Guys, sisi gelap Indonesia, pasaran saham Indonesia telah runtuh. Hati-hati guys, belakangan ini rupiah melemah terus. 1 dolar sekarang sudah 17.000 rupiah. DPR ngamuk ke BI akibat rupiah terus melemah. Agar video-video kami bisa segera mendapatkan perhatian untuk terkhusus Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, terima kasih untuk Wakil Gubernur yang semalam sudah telepon dan suruh menghentikan video saya. Saya tidak akan pernah berhenti sebelum jembatan Kali Pasir Webungur ini dibangun benar-benar terbangun. Malaysia tengok dari segi ekonomi tadi disebut, ringgit kita itu prestasi terbaik di Asia. Kena kerja kuat, kena jaga negara. Sebab tu saya kata mula dengan tata kelola. Jangan bagi ada duit lebih, sapu dalam masuk dalam poket. Ada duit lebih, ambil commission. Ada duit lebih, perkayakan anak beranak. DPR Indonesia mengamuk para sahabat karena mata uang juga melemah dan saham juga merosot para sahabat. Dan kemajuan yang ada dekat Indonesia masih belum rata. Ada kampung yang jalannya masih berlumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. DPR Indonesia marah-marah mengamuk para sahabat karena mata uang Indonesia rupiah semakin anjlok, semakin masuk ke jurang. Sedangkan kalau kita berbandingkan dengan mata uang dengan negara jiran yang dekat ini para sahabat, Malaysia yang semakin kukuh, itulah yang membuat kita iri para sahabat. Karena apa? Indonesia merdeka 1945 itu sampai sekarang hidup masyarakat itu tak semuanya sejahtera para sahabat. Masih ada jalan yang masih berlumpur dan masih banyak orang masyarakat yang terdampak yang mau pergi ke pasar hanya masih membutuhkan waktu 2-3 hari perjalanan para sahabat. Inilah para sahabat, sekarang kalau pemimpin tidak mementingkan masyarakat kecil yang ada dekat kampung para sahabat. Bahkan bukan setakat rupiah, mata uang kita yang melemah. Bahkan ada saham yang ada dekat Indonesia, ISHG, itu sudah melemah para sahabat, merosot sampai influencer daripada Malaysia juga ikut khawatir bahwasanya harga saham, pasaran saham yang ada dekat Indonesia semakin melosot macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Rumahnya padahal udah permanen. Kondisi di seputaran 3 desa, 4 desa. Pas angkut barang di sini itu 2.000 per kilo. Jadi harga semen per sak itu bisa sampai 150.000 di sini lur ya. Per sak itu. Ini ada beberapa Jalannya semacam itu. Bagus ya lur, udah permanen. Tapi jalannya kayak gini di depan rumahnya. Agar video-video kami bisa segera mendapatkan perhatian. Ya Allah. Untuk terkhusus Pak Prabowo dan Mas Ini real. Ini betul real para sahabat di tahun 2026. Berikan kami solusi atas penderitaan. Perangkat desanya mana? Karena ini udah kami lalui berpuluh-puluh tahun ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Prabowo Mas Gibran. Ini bukan video lama para sahabat, baru ini. Perhatiannya. Mobilitas warga di 4 desa di Kecamatan Bukanat Lampung. Betul meyakinkan. Lalu laut. Ada ombak para sahabat. Sangat ekstrim. Wow. Mereka baru pulang dari pasar gitu. Harus betul-betul menengok apa-apa dari air laut ya. Oh, laju.
Karena berlawanan dengan arus air. Harus pintar memprediksi. Keadaan kami di sini ya. Ekstrimnya perjuangan kami. Pemerintah harus menengok video ini. Mau ke pasar aja sangat-sangat menyusahkan ya. Banyak sekali resiko yang harus kami lewati. Jadi kembali kami mohon dukungannya dan apresiasinya ya saudaraku, supaya video kami ini bisa segera Sampai ke pihak-pihak yang terkait ya, sehingga bisa segera didengar dan bisa memberikan kami solusi agar jalan kami ini bisa segera mendapatkan penanganan gitu. Sekian, terima kasih saudaraku. Kapolri usut preman di balik kasus pengerusan tanah Ibu Diana di Kota Tangerang. Ya Allah, ini tanahnya warga. Oke, terima kasih untuk Wakil Gubernur yang semalam sudah telepon dan suruh menghentikan video saya. Saya tidak akan pernah berhenti sebelum jembatan Kali Pasir Webungur ini dibangun benar-benar terbangun. Karena kasihan saya anak didik generasi bangsa ini. Ini desa Kali Pasir ini Mau berdiri pergi sekolah. dari tahun 1960. Sekarang ini 2026. Otak kalian itu di mana? Kalau memang nggak bisa kerja, nggak usah kerja. Kalian itu digaji sama rakyat, tapi fasilitas rakyat itu nggak diutamakan. Ini anak didik generasi bangsa loh ini. Jangan main-main. Ini perahu ini nggak ada alat satupun untuk keselamatan mereka. Coba mikir dari situlah. Kalian ini gimana? Betul, Pak. Coba kerjanya itu ngapain di sana? Hanya perahu kecil yang menarik Mikirlah, mikir. tongkang tersebut. Ya. Jangan kesini tuh cuma janji-janji busuk aja, janji-janji palsu aja kamu. Coba kayak gini coba, nggak ada alat satupun keselamatan mereka. Dia ini nggak ada yang jamin keselamatannya, itu nggak ada. Coba perahu-perahu ini udah rapuh coba ini kayak gini kan. Betul. Payah kalian ini. Geram aku kalau kayak gini. Bener-bener marah betul aku. Payah kalian ini. Lihat ini. Ini kloter kelima ya yang nggak bisa kemuat ya. Tuh masih banyak lagi ya. Masih ada. Kenapa ada fenomena para petinggi OJK sama BI irisan semua di saat yang bersamaan? Lu bayangin, ini negara lagi kenapa? Gue coba jelasin pakai bahasa paling gampang biar kita semua ngerti. Kita tahu kan istilah yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Nah ini masalahnya di sini. Jadi guys, pasar saham itu seharusnya bisa jadi tempat orang buat nabung masa depan. Orang kerja cari duit, naruh duit dikit-dikit di pasar saham, berharap nilainya naik, dapat keuntungan. Tapi masalahnya di Indonesia ternyata selama ini pasar saham itu nggak adil. Ada bandar atau orang besar yang ternyata selama ini mainin pasar saham biar mereka, para orang besar ini makin kaya, dan rakyat yang selama ini nabung di saham malah ditumbalin, dibikin rugi, duitnya hilang. Akhirnya anomali pasar saham di Indonesia ini mulai kecium kan. Dan ketika pemerintah pusat itu lagi melakukan pengawasan dan mau diperketat, para petinggi di pasar saham kayak OJK sama BI ini malah pada mengundurkan diri. Kan jadi pertanyaan, kenapa pas mau diawasin sama diberesin, para petinggi di OJK sama BI ini malah pada resign? Apa jangan-jangan Oke guys, sisi gelap Indonesia, pasaran saham Indonesia telah runtuh. Melayu mudah lupa. Ya Tun, kami dah lupakan Tun, tapi dia orang Jawa, dia orang ingat lagi tu, nak tiru juga strategi Tun. So cerita dia macam ni, pada hari Rabu 28 hari bulan, pasaran Indonesia telah jatuh 7.2%, jatuh lagi hari Khamis naik sikit, dan pada hari ini Jumaat, Ketua Eksekutif Indonesia Stock Exchange terus resign. Apa yang telah terjadi? Cerita dia adalah MSCI tidak mahu review saham-saham di pasaran Indonesia. Kenapa? Kerana free float atau yang diniagakan terlalu kecil untuk kita. Makna saham ini dipegang oleh orang kaya. Maknanya orang Indonesia kedekut. Aku tak heran kerana aku ada makwu nama adik Sarah. Dia memang kedekut. Adik So, Sarah. bukan itu saja. Malahan Presiden Prabowo pula telah mengangkat dia punya anak saudara jadi
Timbalan Governor Central Bank Indonesia. Bukankah Masuk. ini macam Tun Mahathir dulu? Bila dia cuba menyelamatkan anak dia Mirzan. Tengok ni ya, orang paling kaya di Indonesia, Prajogo Pangkes tu hilang 36 bilion ringgit, 9 bilion US tu lebih kaya daripada ramai bilionan saham ini. Goldman Sachs pula menaikkan taraf Malaysia dan menurunkan taraf Indonesia. Jika duit itu masuk Malaysia, maka pasaran saham Malaysia akan naik meledak. Dahlah kita punya ringgit best lawan rupiah, kita punya pasport best lawan Indonesia. Takkan saham pun kita lagi best. Alhamdulillah, Malaysia boleh. Malaysia boleh. Terbaiklah Malaysia ni. Ketika orang panik karena IHSG turun, aku lebih tertarik bahas currency rupiah yang semakin gak ada harganya. Sekarang 1 euro udah 20.000 rupiah, padahal dulunya cuma 16.000. 1 SGD udah di 13.300. Rupiah juga melemah. 11.000 sampai 12.000, dan ringgit Malaysia udah nyentuh 4.300, padahal dulunya cuma sekitar 3.300. Sebelum ada yang komen, oh ini karena ekonomi global yang lagi chaos. Coba kita lihat ke negara tetangga yang dekat-dekat sama Indonesia. Thailand baht masih bersaing, Singapura dolar masih stabil, kan Malaysian ringgit makin menguat. Apakah semata-mata cuman karena ekonomi global? Sebenarnya kalau mau jujur, aku selalu ngobrol sama teman-teman diaspora yang ada di Singapura, ada di Europe. Kita kalau misalnya balik ke Indonesia pasti senang karena uangnya jadi semakin banyak. Tapi apakah itu menurunkan empati kita dengan keluarga dan kerabat yang masih ada di Indonesia? Karena dampaknya dengan nilai rupiah yang semakin melemah, kita itu masih bergantung sama banyak barang-barang impor, yang mana nantinya barang-barang di Indonesia itu jadi semakin mahal karena nilai rupiah kita yang semakin menurun. Kalau dulu 1 juta rupiah bisa belanja banyak, sekarang 1 juta rupiah kita cuma bisa belanja gak terlalu banyak atau bahkan sedikit. Sumpah weh, uang ringgit sekarang mahal kali, kalian tahu. Setauku uang ringgit 3 ribuan kan. Sekarang uang ringgit 4 ribuan. Mahal kali weh. Terasa kali lo nukar uang ringgit, sumpah. Lagi naik uang ringgit weh. Cobalah kalian datang, kalau nggak percaya kalian datang ke Money Changer. Ke Money Changer kalian datang kan. Kalian tanya, Bu, mau nukar duit? Duit Money apa? Changer. Pasti mahal, 4 ribuan. Tadi aku nukar 4.320 rupiah 1 ringgit. Kalian bayangi. Aku mau ke Malaysia weh, mau ke Malaysia aku. Mesti kali kedatanya. Maro, aku mau ke Malaysia weh. Mau kerja ngantar paket aku 1 bulan. Aku mau dinas ke Malaysia nih weh. Mahal kali lu uang ringgit. Jadi buat kalian yang mau ke Malaysia, kalian jangan terkejut bahwa sana uang ringgit itu sekarang mahal. 4.320 rupiah. Oh my god. Ya Allah weh, sumpah weh, ini aduh, parah nih, parah sih. Aku tebakan aku tadi 3 ribuan lah ya, 3.600, 3.500. Sekarang 4.320 rupiah. Bang. Aduh, kayak mana nih ya weh. Gak apa-apa lah weh. Weh, buatkan orang-orang Malaysia, buat kalian warga-warga Malaysia, kita jumpa di Malaysia ya. Aku nak ke KL, nak ke Melaka. Oh, nak pergi Malaysia. Di Malaysia. Dari tanggal 30, tanggal 31 sama tanggal 1 aku pulang. Buat kalian orang Malaysia, kasihlah aku 50 ringgit weh. Udah habis uang dolar, uang rupiah aku udah habis. Assalamualaikum. Saya nak bagi tahu ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Sekarang ni saya berada di Mall An-Nur di Madinah. Nak bagi tahu rakyat Malaysia sekarang ni kebaikan bagi orang Malaysia sekarang. Untuk kita datang buat umrah. Sebab apa kan? Sebab duit ringgit Malaysia sekarang ni tengah kukuh kan. Kau bayangkan 1 rial duit kita 1 ringgit 5 sen. Mana nak dapat kan? Kalau dulu 1,000 ringgit kita tukar ke rial, dapat 800 rial. Sekarang ni kau kira dah berapa? Kalau 1 rial kita punya RM1.05. Aku bila dengar berita macam ni, aku beli macam-macam ni. Tinggal nak beli unta 10 ekor je belum lagi. InsyaAllah besok kita akan cari unta. Beli unta. Hati-hati guys, belakangan ini rupiah melemah terus. 1 dolar sekarang sudah Rp17.000. Dan banyak orang bilang sebelum tahun 17.000 akan ke 20.000 karena dicetak terus. Padahal waktu baru dilantik, Presiden Prabowo bilang dia mau dorong rupiah jadi 5.000 per US dollar. Jadi mana nih yang lebih realistis, 5.000 atau 20.000? Yuk kita bahas. Selama pandemi COVID sampai sekarang, Indonesia sudah cetak uang besar-besaran dari 6.000 triliun
jadi 9.600 triliun rupiah, naik 60%. Dan Indonesia cetak uang sangat banyak jika dibanding dengan Amerika Serikat, yang mana cuma naik 40% dari tahun 2020. Sedangkan rupiah kita ini cuma dipakai di Indonesia, dan USD dipakai di seluruh dunia. Jadi, begitu BI cetak duit, semua bakal muter di dalam negeri doang. Akibatnya, harga naik dan daya beli rupiah turun dan makin anjlok. Dan banyak yang spekulasi kalau kondisi Indonesia sekarang sudah mirip dengan kondisi di krisis 98, karena nilai tukar kita sudah di atas tahun 98. Sebenarnya nilai tukar sendiri ini adalah cerminan dari kepercayaan investor terhadap ekonomi kita. Banyak dari investor asing khawatir pada APBN kita, di mana defisit fiskal kita makin lama makin besar, dan pengeluaran kita juga makin besar daripada pemasukannya. Dan dunia ini juga lagi nggak stabil. Makanya mereka mau jauhin risiko dulu. Dan paling parahnya, kalau BI terus intervensi untuk mempertahankan rupiah kita, lama-kelamaan cadangan devisa kita juga bisa makin terkuras. Jadi gimana pendapat kalian? Apakah rupiah bakal ke 20.000 atau justru ke 5.000? Seperti kata Presiden Prabowo. Dan buat kalian yang mau ilmu gratis lainnya, follow akun ini dan klik link di bio gua untuk join grup private di mana gua bakal sharing puluhan outlook dan ilmu gratis setiap harinya untuk melawan inflasi. DPR ngamuk ke BI akibat rupiah terus melemah. Kalah. Kalah telak. Kalah telak dengan ringgit. Nak mengamuk dengan siapa DPR nih? Agak lain. Untunglah para TKI yang kerja dekat sini kan, yang kerja dekat Malaysia kan, kalau hantar kampung duitnya berkepuk-kepuk. Untung para TKI-nya. Tapi DPR-nya mengamuk. Kokori, oi kokori. Dulu statement kan nak mengganyang Malaysia. Tapi rupiah kau sudah diganyang oleh ringgit. Capek deh. Rupiah kau telah diganyang oleh ringgit. Kasihan deh Kokori. Impian kau tidak tercapai, musnah. Mimpi di siang bolong Kokori. Rupiah semakin melemah. Maknanya rupiah diganyang oleh ringgit. Yeay, bye Korea. Malaysia tengok dari segi ekonomi tadi disebut. Ringgit kita itu prestasi terbaik di Asia. Bukan terbaik dibanding dengan negeri jiran. Di seluruh Asia ni ringgit kita terbaik. Senang ada. Kena kerja kuat. Kena jaga negara. Sebab tu saya kata mula dengan tata kelola. Jangan bagi ada duit lebih, sapu dalam masuk dalam poket. Ada duit lebih, ambil commission. Ada duit lebih, perkayakan anak beranak. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasannya bukan setakat pasaran saham yang ada dekat Indonesia yang semakin melemah, semakin merosot para sahabat. Bahkan kemajuan yang ada dekat Indonesia ini masih tidak merata. Bahwasanya ada 3 kampung yang ada dekat Lampung itu tadi masih jalannya masih berlumpur para sahabat. Bahkan anak ketika untuk pergi ke sekolah untuk mengasah pendidikan dekat Indonesia masih menggunakan tongkang karena tidak ada jembatan untuk melintas di sungai tersebut. Ketika bapak guru ataupun cikgu membuat video tentang kritikan yang ada dekat Indonesia, mereka mengakui bahwasanya ditelepon oleh wakil ketua kampung yang ada dekat sana, katanya jangan membuat video macam itu, stop macam itu. Kata bapak cikgu tersebut, saya tidak akan stop, akan terus membuat video tentang memviralkan 3 desa ini. Bukan tahun 1960, sekarang ini sudah tahun 2026 masih ada jalan semacam itu. Dan dulu para sahabat, Bapak Prabowo memang ada keangkuhan, memang agak sombong ketika menjabat first time. Mereka akan mengurangkan angka nilai rupiah ke US dollar dengan seharga 5.000 rupiah dulu. Dan sekarang malah sebaliknya, malah semakin naik, malah 17.000 tembusnya para sahabat.
Bahkan dari Bapak Menteri dari Malaysia, para sahabat, PMX, mereka mengatakan, kita mata uang terbaik di Asia. Itu bukan hanya setakat jiran Indonesia atau yang lainnya. Se-Asia, kita memang bekerja keras. Tata kelola macam itu. Jangan ada duit lebih langsung masuk dalam poket. Nanti ada duit lebih untuk memperkaya sanak famili. Tidak, kita harus bekerja untuk rakyat. Kita harus dengarkan kata-kata yang dikeluarkan oleh Menteri dari Bapak PMX dari Malaysia ini, para sahabat. Indonesia kalau mau maju, jangan sekali-sekali dikit-dikit ada uang lebih mau korupsi macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.